Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 830. Tuanku, saat Luo Xiu sedang memikirkan tentang proses pembuatan pil obat, tiba-tiba sebuah suara terdengar, membuatnya terpaku sejenak. Monster pelahap dewa, kamu sudah bisa bicara. Luo Xiu menatap monster pelahap dewa dengan ekspresi terkejut. Sebagai binatang buas yang terlahir kuat, pertumbuhan monster pelahap dewa relatif lambat. Meskipun memiliki kecerdasan tertentu, tingkat kecerdasannya tidak terlalu tinggi. Secara umum, hanya ketika mencapai tingkat 6 dewa iblis, monster pelahap dewa baru bisa memiliki kecerdasan setara dengan manusia. Namun, setelah transformasi kali ini, meskipun monster pelahap dewa belum mencapai tingkat 6 dewa iblis, tetapi baru pada tingkat 4 dewa iblis, dia sudah mampu berbicara seperti manusia. Benar, tuanku, saya menerima sebagian warisan dari leluhur purba, berubah menjadi darah bangsawan kerajaan, sekaligus menguasai dua teknik ilahi, yaitu domain dan penyatuan, kata monster pelahap dewa dengan penuh semangat. Kemampuan berbicara dengan tuannya adalah sesuatu yang telah lama dia nantikan. Penyatuan, apa itu teknik ilahi? Luo Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu tentang domain monster pelahap dewa, tetapi tidak pernah mendengar bahwa monster pelahap dewa memiliki teknik ilahi bernama penyatuan. Saya dapat menyatu dengan tuanku sesuai dengan keinginan tuanku, memungkinkan tuanku memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih kuat. Teknik ilahi ini hanya dimiliki oleh darah bangsawan kerajaan dari monster pelahap dewa, jelas monster pelahap dewa. Berdasarkan ingatan yang saya terima dari warisan, bangsa monster pelahap dewa tidak pernah mengakui tuan sebelumnya. Oleh karena itu, ras lain tidak mengetahui bahwa bangsawan kerajaan monster pelahap dewa memiliki teknik ilahi ini. Setelah mendengar penjelasan ini, Luo Xiu merasa tercerahkan. Pada era Tecu, bangsa monster pelahap dewa adalah keberadaan yang berdiri di puncak alam semesta. Tidak ada yang bisa menundukkan mereka. Bahkan, jika ada yang menangkap anak dari bangsawan kerajaan monster pelahap dewa, mereka pasti akan menghadapi serangan dari anggota bangsawan kerajaan lainnya yang seringkali berujung pada kematian atau luka serius. Pada masa itu, kehormatan bangsa monster pelahap dewa tidak dapat direndahkan. Tentu saja, tidak ada yang berkesempatan untuk menundukkan mereka sebagai tuan. Kemudian, setelah era Tecu, bangsa monster pelahap dewa punah. Luo Xiu sendiri hanya bisa membuat monster pelahap dewa menjadi peliharaannya karena monster pelahap dewa yang awalnya ditemuinya hanyalah monster pelahap dewa dengan darah terlemah, bukan dari garis keturunan bangsawan kerajaan. Bisa dikatakan, di alam semesta ini, monster pelahap dewa bangsawan kerajaan hampir tidak ada lagi, dan yang ada di sisi Luo Xiu saat ini adalah satu-satunya yang masih hidup. Seberapa besar kemampuan penyatuan ini dapat meningkatkan kekuatan bertarungku? Luo Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa kekuatan bertarungnya sudah sangat kuat. Dengan kultivasi tingkat 1 Kaisar Dewa, dia hampir setara dengan pertengahan tingkat Dewa Agung. Saya saat ini berada di puncak tingkat Dewa Agung, dan setidaknya dapat membuat tuanku memiliki kekuatan bertarung pada tingkat ini, jawab monster pelahap dewa. Luo Xiu mengangguk. Jika dia bisa mencapai kekuatan bertarung setara puncak tingkat Dewa Agung, maka meskipun menghadapi Dewa Agung biasa, dia setidaknya memiliki kemampuan untuk bertahan. Monster pelahap dewa menjelaskan bahwa kemampuan penyatuan ini memerlukan energi besar dari dirinya sebagai monster pelahap dewa bangsawan kerajaan. Oleh karena itu, Luo Xiu memutuskan untuk tidak mencoba teknik ini saat ini. Menurut ingatan warisan yang diterima monster pelahap dewa dari Danau Darah, pada masa yang sangat lampau, seorang monster pelahap dewa bangsawan kerajaan tewas di tempat ini. Bangsawan kerajaan ini sudah mencapai tingkat 7 dewa iblis. Meskipun belum mencapai puncak kekuatan bangsa monster pelahap dewa, kekuatannya tetap luar biasa. Adapun tokoh kuat yang membunuh monster pelahap dewa bangsawan kerajaan ini, dari ingatan warisan monster pelahap dewa, diketahui bahwa dia sendiri mengalami luka berat. Dengan waktu yang berlalu selama miliaran tahun, hampir tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan selama itu, kecuali melalui teknik rahasia tertentu yang membuatnya tertidur. Tingkat 6 dewa iblis, atau setara dengan kaisar dewa di dunia 3000 besar, memiliki usia hingga miliaran tahun. Namun, jika mencapai tingkat 7 dewa iblis, yang menguasai sebagian kecil hukum alam, usia mereka akan meningkat beberapa kali lipat, mencapai puluhan miliar tahun. Adapun tingkat 8 dewa iblis, dan yang lebih kuat lagi tingkat 9, usia mereka bahkan lebih panjang lagi. Khususnya kaisar dewa tingkat 9, hampir abadi, kecuali menghadapi bencana yang mengancam nyawa. Luo Xiu memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan lebih dalam di pegunungan awan jatuh.
Berdasarkan ingatan warisan monster pelahap dewa, dia menyadari bahwa formasi penghalang di domain terdalam tidak hanya mengunci ruang dan waktu, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menahan aliran kehidupan. Artinya, tokoh kuat yang membunuh monster pelahap dewa bangsawan kerajaan tersebut mungkin masih hidup. Dengan menggunakan formasi penghalang ini, dia mampu memperlambat aliran kehidupannya, memungkinkan dirinya bertahan selama miliaran tahun tetapi hanya menghabiskan usia setara 100 tahun. Teknik seperti ini terlihat luar biasa, tetapi bagi mereka yang telah mencapai tingkat 7 dewa iblis, sebenarnya bukanlah sesuatu yang mustahil. Langkah pertama Luo Xiu adalah membuat pil penyembuh. Pil ini adalah jenis baru yang tidak pernah beredar di luar. Luo Xiu menciptakannya sendiri berdasarkan kitab pil. Pil ini dirancang khusus untuk memulihkan kerusakan dasar Dao seorang kultivator tingkat Dewa Agung. Pil ini dia beri nama pil Dao, dengan tujuan untuk membangun kembali dasar Dao yang rusak. Biasanya, dalam satu tungku, minimal akan menghasilkan 6 pil. Namun, Luo Xiu menggunakan banyak bahan langka tingkat dewa, dan setelah 3 hari penuh, hanya berhasil menciptakan 1 pil. Ketika pil ini selesai, aroma obatnya menyebar ke seluruh area dalam radius 10.000 mil. Kehidupan mulai tumbuh subur kembali, pohon-pohon kering dan tumbuhan seakan mendapat kehidupan baru, menunjukkan vitalitas yang luar biasa. Luo Xiu segera menggunakan mantra untuk menyegel energi pil tersebut. Meskipun telah memiliki 1 pil Dao, untuk benar-benar memulihkan dasar Dao Ning Hanling, itu masih jauh dari cukup. Jika kerusakannya biasa, 1 pil Dao mungkin cukup untuk pemulihan cepat. Namun, kerusakan dasar Dao Ning Hanling sudah sangat parah, menyebabkan penurunan tingkat kultivasi 1 level penuh. Oleh karena itu, proses pemulihannya akan jauh lebih rumit. Ketika Luo Xiu menyerahkan pil obat itu kepada Ning Hanling, wanita berbakat dari dunia tertinggi tersebut terlihat sangat terkejut. Pil semacam ini belum pernah dia dengar sebelumnya. Bahkan di dunia atas, yang memiliki pil obat terkenal untuk menyembuhkan kerusakan dasar Dao, Dao Best tidak ada yang setara dengan efek dari pil Dao yang dibuat oleh Luo Xiu. Hal ini membuat Ning Hanling semakin penasaran dengan Luo Xiu. Bagaimana mungkin seseorang yang berasal dari dunia 3000 besar, lapisan terbawah, menyimpan begitu banyak rahasia? Setelah menelan pil tersebut, meskipun kerusakan dasar Dao Ning Hanling belum sepenuhnya pulih, efek dari pil itu cukup untuk membuat kondisinya stabil. Setidaknya, pil itu mampu menahan kerusakan tersebut selama beberapa dekade, bahkan jika dia tidak menemukan solusi permanen, kerusakannya tidak akan bertambah parah. Apakah kakak Luo sudah menemukan jalan keluar? Tanya Ning Hanling, yang kini tampak lebih segar setelah meminum pil itu. Belum, Luo Xiu menggelengkan kepala. Formasi pengunci ini sangat rumit. Saya pikir kita harus menemukan inti formasi ini, baru mungkin kita bisa menemukan jalan keluar. Ning Hanling dan Yan Shiruo, yang berada di dalam ruang jiwa reinkarnasi, tidak dapat merasakan situasi di luar. Oleh karena itu, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Luo Xiu sengaja menyembunyikan informasi tentang evolusi monster pelahap dewa serta kematian penguasa kota Tianyun. Dia tahu bahwa Ning Hanling berasal dari dunia atas. Jika dia kembali ke sana suatu hari nanti, sangat mungkin dia akan menceritakan hal ini. Jika berita itu sampai ke telinga para makhluk kuno dari dunia atas, Luo Xiu khawatir akan menghadapi masalah besar. Luo Xiu tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia mampu menghadapi sebagian besar situasi di 3000 dunia besar. Namun, tingkatan dunia atas jauh melampaui 3000 dunia besar, dan Luo Xiu belum ingin terlibat dalam dunia yang begitu berbahaya. Setelah kembali menyimpan Ning Hanling ke dalam ruang jiwa reinkarnasi, Luo Xiu melanjutkan perjalanannya. Berdasarkan teknik dalam kitab formasi, dia melacak aliran energi dari formasi pengunci itu, mendekati inti formasi tersebut. Seperti yang dia duga, inti formasi ini pasti menjadi tempat di mana makhluk yang sangat kuat sedang tertidur. Semakin dekat dia ke inti, suara dengkuran aneh itu semakin keras, dan tekanan yang dia rasakan semakin berat. Bahkan dalam keadaan tertidur, tekanan yang dipancarkan cukup untuk membuat seorang ahli puncak tingkat Dewa Agung tidak dapat bergerak. Luo Xiu memperkirakan bahwa jika makhluk itu bangun, kekuatannya setidaknya setara dengan makhluk tingkat 8 Dewa Iblis. Di atas kepala Luo Xiu, 18 bintang kuno tingkat Dewa melayang. Bintang-bintang ini membentuk formasi besar, dengan manik kehidupan dan kematian sebagai inti formasi. Formasi ini dirancang untuk perlindungan maksimal, dan Luo Xiu mengandalkannya untuk mencapai bagian terdalam pegunungan awan jatuh, yaitu di dekat sebuah lembah. Dia memanjat sebuah bukit tandus di dekat lembah itu dan memandang ke arah lembah yang diselimuti kabut tebal. Suara dengkuran, seperti suara petir, berasal dari sana. Dari kejauhan, Luo Xiu dapat melihat bayangan besar di dalam lembah. Itu adalah seorang raksasa berkulit hijau yang menggunakan lembah sebagai tempat tidurnya. Tubuhnya sepanjang ratusan meter, tergeletak dengan satu lengan digunakan sebagai bantal. Setiap napasnya terdengar seperti gemuruh, dan udara yang dihembuskan dari hidungnya berubah menjadi kabut tebal yang memenuhi lembah.
Berbeda dengan kerangka raja monster pelahap dewa di Danau Darah, raksasa berkulit hijau ini adalah makhluk hidup. Kulit hijaunya bersinar lembut dan dipenuhi luka serta bekas pertempuran. Sulit membayangkan berapa banyak pertempuran sengit yang telah dia lalui dalam hidupnya. Luo Xiu memperhatikan sesuatu di atas lembah. Jaring besar berwarna emas terbentang di atas lembah, membentuk penghalang yang menyegel tempat itu. Di tubuh raksasa berkulit hijau itu, ada pola-pola rune formasi yang bercahaya samar. Setelah mengamati dengan cermat, Luo Xiu akhirnya menyadari sesuatu. Jadi ini rahasianya, dia akhirnya memahami struktur lengkap formasi itu setelah tiba di inti formasi. Berkat pengetahuannya dari kitab formasi, bahkan Luo Xiu harus menghadapi banyak tantangan untuk memahaminya. Ini jelas merupakan formasi yang luar biasa. Formasi ini dikenal sebagai formasi hukuman langit Changtian. Konon, formasi ini berasal dari zaman Taichu, diciptakan oleh seorang makhluk agung yang menguasai hukum surga. Formasi ini menggabungkan elemen jebakan dan pembunuhan. Siapapun yang terjebak dalam formasi ini, kehidupannya akan terkunci oleh hukum formasi. Jika mereka mencoba meninggalkan batas formasi, hukuman langit akan turun, menghancurkan dasar dao mereka, memusnahkan akar dao, dan menghapus jiwa mereka. Namun, Luo Xiu tidak terpengaruh oleh formasi ini karena dia belum menjadi target hukuman. Tetapi raksasa berkulit hijau itu telah terjebak oleh formasi ini, membuatnya tidak mungkin meninggalkan lembah. Untuk mempertahankan hidupnya, raksasa itu menciptakan rune formasi di tubuhnya untuk menekan aliran kehidupannya, membuat dirinya tertidur dalam waktu yang sangat lama. Bersambung.